Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Paksi Pamekasan dan Wijang berhenti di sebuah kedai dalam perjalanannya menuju ke dusun Kembangaru. Ia menemui seorang pemuda yang diiringi oleh dua orang pengawalnya sedang mencari dua orang wanita yang mencurigakan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Laki-laki muda itu tidak menyaut, tetapi dia matinya bagian dalam kedai itu. Agaknya yang dicarinya memang tidak ada di situ. Lihat di kedai yang lain, berkata laki-laki muda itu kepada pengiringnya. Dua di antara ketiga pengiringnya itu pun segera melangkah meninggalkan laki-laki muda itu. Sementara seorang di antaranya berdiri termangu-mangu di sisinya. Pemilik kedai itu sekali lagi mempersilakannya. Marilah anak muda, silakan duduk. Diam, lelaki itu tiba-tiba membentak. Pemilik kedai itu terkejut, Wijang dan Paksi pun terkejut pula. Laki-laki itu menjadi marah tanpa sebab. Ketika Wijang dan Paksi sempat berpaling, maka dilihatnya orang-orang yang sudah lebih dulu di kedai itu pun tampak menjadi gelisah. Kenapa mereka menjadi seperti melihat hantu? Desis Paksi. Shh. Wijang memberi syarat agar Paksi tidak ribut. Paksi terdiam, tetapi ia juga menjadi gelisah, meskipun alasannya berbeda dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu. Berapa saat kemudian kedua orang pengiringnya yang melihat-lihat kedai yang lain kembali. Seorang di antara mereka berkata, mereka ada di kedai sebelah. Laki-laki muda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan serta-merta ia melangkah ke kedai sebelah. Pemilik kedai itu menarik napas dalam-dalam, demikian laki-laki muda pengiringnya itu pergi. Maka ia pun melangkah kembali masuk ke dalam kedainya. Siapakah mereka itu? Tiba-tiba Paksi pun bertanya. Pemilik kedai itu mendekatinya sambil berdesis. Kisanak orang asing di sini. Kami hanya kebetulan saja lewat di sini, jawab Paksi. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk katanya. Anak muda itu adalah anak Ki Demang Sekar Turi. Pasar ini terletak di lingkungan Kademangan Pasar Turi. Oh, Paksi mengangguk-angguk. Tapi ia pun bergumam seolah-olah ditujukan pada diri sendiri. Nampaknya ia seorang yang sangat dihormati di sini. Ya, ia memang sangat dihormati. Kecuali ayahnya seorang Demang yang sangat berpengaruh. Anak muda itu sendiri mempunyai kebiasaan yang membuat orang lain harus menghormatinya. Apakah anak muda itu telah berhasil membuat Kademangan ini besar dan sejahtera? Paksi bertanya. Wijang yang lebih tua dari Paksi sempat menggamitnya, tetapi pertanyaan itu sudah terlanjur dilontarkan. Pemilik kedai itu sempat memandang orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedainya. Sambil menarik napas panjang ia berkata, Ki Demang adalah seorang yang besar. Pemilik kedai itu pun melangkah meninggalkan Paksi yang agaknya masih ingin bertanya. Tetapi Wijang menggamitnya sambil berdesis, sudah. Paksi memang berhenti bertanya, meskipun gejolak dadanya masih membayang di kerut kening. Sejenak suasana di kedai itu menjadi lengang. Namun seorang di antara orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu bangkit berdiri dan melangkah mendekati Paksi, kemudian bawa duduk di sebelahnya. Laki-laki itu ditakuti di sini, desis orang itu. Kenapa? Bertanya Paksi yang semakin tertarik pada laki-laki muda itu.
Wijang menarik napas panjang. Ia tidak berniat mengetahui lebih banyak tentang laki-laki muda itu untuk menjaga perasaan Paksi yang masih muda. Tetapi orang itu justru telah bicara lebih jauh tentang laki-laki itu. Justru karena ayahnya seorang demang yang mempunyai wibawa yang besar, maka anak itu merasa dapat berbuat apa saja. Yang mencemaskan penghuni Kademangan ini adalah kesenangannya terhadap gadis-gadis, bahkan perempuan-perempuan yang lebih tua dari laki-laki itu sendiri sering diganggunya. Ia tidak peduli apakah perempuan itu sudah bersuami atau belum. Dai Paksi berkerut semakin dalam. Dengan nada tinggi ia bertanya, selama itu tidak ada orang pernah menegurnya, Ki Jogoboyo atau Ki Demang itu sendiri. Anak itu manja. Aku sendiri bukan penghuni Kademangan ini. Karena itu, aku dapat berbicara lebih bebas tentang laki-laki muda itu. Tapi sebenarnya pemilik kedai itu pun ingin berbicara, sebagaimana aku katakan ini. Tapi karena ia penghuni Kademangan ini, maka ia lebih senang diam diri. Orang itu terdiam sejenak ketika pemilik kedai itu memandang orang yang sedang bercerita kepada Paksi. Orang itu pun tersenyum sambil bertanya, bukankah begitu? Pemilik kedai itu berpaling sambil berdesis, bercerita atau tidak, itu urusanmu. Orang yang duduk di sebelah Paksi bercerita lebih lanjut. Tadi ada 2 orang perempuan yang masuk ke dalam kedai sebelah. 2 orang perempuan cantik dengan pakaian yang rapi dan menarik. Aku tidak tahu siapakah mereka, karena agaknya baru kali ini ia singgah di sini. Nah, agaknya anak Ki Demang ini atau pengiring-pengiringnya yang sering mencari muka melihatnya. Jika tidak ada orang yang menyelamatkan, kedua perempuan itu akan bernasib malang. Sementara itu orang Kademangan ini tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Paksi dan Wijang terkejut mendengar cerita itu, sehingga dengan serta-merta di luar sadarnya Wijang bertanya. 2 orang yang berpakaian rapi seperti orang yang hendak pergi ke perhilatan perkawinan sahabatnya. Ya, Wijang memandang Paksi dengan tegang. Agaknya Paksi pun mengerti bahwa kedua orang perempuan itu adalah Nyi Meloyowerdi dan Nyi Megar Permati. Jika itu benar, maka nasib laki-laki muda itu sudah dapat diramalkan, berkata Wijang dalam hatinya. Orang yang bercerita itulah kemudian bertanya, kau mengenal kedua perempuan itu? Dengan cepat Wijang menjawab, tidak, aku tidak mengenalnya. Kami hanya melihat sepintas. Kami juga merasa heran bahwa dengan pakaian seperti itu, keduanya pergi ke pasar. Cara mereka berpakaian dan merias diri memang sangat menarik perhatian. Ada beberapa kesan yang timbul, bahkan ada kesan yang agak buram. Agaknya keduanya sengaja menarik perhatian. Wijang dan Paksi mengangguk-angguk dengan nada rendah. Wijang pun berkata, mungkin keduanya memang orang-orang dari lingkungan orang berada atau berkedudukan, sehingga mereka terbiasa mengenakan pakaian dan rias yang demikian. Jika hal itu benar, maka kasihan mereka. Mereka akan mengalami perlakuan yang paling buruk dari anak Ki Demang itu. Tapi apakah anak itu tidak memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi kemudian? Jika kedua perempuan itu keluarga seorang senopati prajurit, bukankah itu berarti anak Ki Demang itu membunuh dirinya? Betapapun besar pengaruh Ki Demang di pedukuhan ini, anak Ki Demang itu akan dapat ditangkap jika ia melawan atau ayahnya berusaha melindunginya. Maka para prajurit akan dapat mempergunakan alat-alat kekuasaan mereka. Orang yang bercerita itu menggeleng, katanya, anak Ki Demang itu tidak akan sempat berpikir sampai sekian. Tapi jika hal itu terjadi, agaknya ada baiknya juga untuk sedikit memberi pelajaran kepada anak Ki Demang itu, bahkan ayahnya sekaligus. Namun di luar sadarnya, Paksi berkata, bentar lagi anak itu akan mendapat pelajaran pula. Orang yang bercerita itu bertanya, maksudmu?
Paksi terkejut sendiri, namun ia pun kemudian menyahut, "Maksudku pada suatu saat orang yang demikian itu akan mendapat hukumannya." "Ya, pada suatu saat. Tetapi pada suatu saat itu kapan?" desis orang yang bercerita itu. Paksi tidak menjawab, tetapi jantungnya menjadi berdebar. Jika keduanya itu benar, Nyi Meloyowerdi dan Nyi Megar Permati, maka sebentar lagi anak itu akan mendapat pelajaran, berkata Paksi dalam hatinya. Tetapi Paksi tidak berkata apa-apa lagi, demikian pula Wijang. Keduanya pun kemudian memusatkan perhatian mereka terhadap minuman dan makanan mereka. Orang yang bercerita itu pun kemudian bangkit berdiri, demikian kawan-kawan mereka berdiri. Katanya, "Silakan, aku sudah selesai, kami akan pulang." Setelah membayar harga makanan dan minumannya, maka orang itu bersama-sama dengan kawan-kawannya melangkah menuju keluar kedai itu. Tapi langkah mereka tertegun, agaknya di kedai sebelah terjadi keributan. Orang yang telah bercerita kepada Paksi itu berpaling sambil berdesis, "Nah, perjalanan nasib buruk kedua perempuan itu sudah dimulai." Tapi di luar sadarnya pula, Paksi menyahut, "Atau yang terjadi justru sebaliknya, anak itu akan mendapat sedikit pelajaran dari kedua orang perempuan itu." Orang itu termangu-mangu, namun kawan-kawannya pun menggamitnya. Seorang di antara mereka berkata, "Aku tidak berurusan dengan peristiwa apapun yang terjadi di sini." Demikianlah maka orang-orang itu pun melangkah keluar pintu kedai dan segera turun ke halaman. Sementara itu, Wijang pun segera memberi syarat kepada Paksi untuk keluar pulang dari kedai itu dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah membayar makanan dan minumannya, maka Wijang dan Paksi segera melangkah keluar pula. Demikian mereka keluar dari pintu kedai, maka mereka melihat perkelahian yang terjadi di depan kedai sebelah. 2 orang perempuan melawan 4 orang laki-laki yang garang. Seorang di antara mereka adalah anak Ki Demang itu. Tapi perempuan itu nampak tidak seimbang. 4 laki-laki yang garang tidak berdaya menghadapi 2 orang perempuan yang berpakaian bagus sebagaimana perempuan-perempuan dari lingkungan orang-orang berada. Wijang dan Paksi menarik napas dalam-dalam. Anak Ki Demang itu memang mendapat pelajaran, tetapi bukan sekedar saja. Ia benar-benar berada dalam kesulitan bersama dengan pengiringnya. Ia berusaha mempertahankan diri, tapi perempuan yang dilawannya itu mampu berkelahi dengan garangnya, jauh berbeda dengan wujudnya. Dalam pada itu, beberapa orang penghuni Kademangan yang melihat anak Demangnya diajar habis-habisan, menyaksikan dengan dada yang tegang. Semula mereka menganggap bahwa peristiwa itu akan sedikit memberikan peringatan kepadanya, tapi lambat laun mereka menjadi cemas bahwa anak Ki Demang itu akan benar-benar dihancurkan oleh perempuan-perempuan yang asing bagi Kademangan itu. Karena itu seorang di antara mereka telah berlari ke serambi samping. Sejenak kemudian maka terdengar bunyi kentongan yang dengan irama titir. Suasana pun segera berubah menjadi kacau. Pasar di depan kedai itu memang sudah menjadi sepi, tapi orang-orang yang masih tersisa menjadi bingung. Mereka yang sedang mengemasi barang-barang dagangan mereka yang tersisa menjadi gelisah dan bahkan ketakutan. Tapi mereka yang memiliki keberanian justru mempercepat kerja mereka. Ternyata dari sudut pasar, suara kentongan itu telah disaut pula. Seorang petugas yang menjaga ketertiban pasar telah ikut memukul kentongan dengan irama titir pula. Sementara itu 2 orang petugas pasar yang lain yang ditunjuk oleh Ki Demang tidak dapat tinggal diam melihat kesulitan yang dialami oleh anak muda itu. Tapi mereka tidak mau dianggap bersalah karena mereka tidak berbuat apa-apa ketika terjadi perkelahian di depan pasar. Sedang yang berkelahi dan kemudian mengalami kesulitan adalah anak Ki Demang yang mengangkat mereka bekerja di pasar itu. 2 orang petugas keamanan di pasar pun segera menggabungkan diri. Betapapun jantung mereka bergetar sejak mereka mendekati arena.
Tapi kedua orang di pasar itu tidak berarti apa-apa bagi kedua orang perempuan yang garang itu. Seperti diduga oleh Wijang dan Paksi, kedua orang perempuan itu adalah Nyi Meloyowerdi dan Nyi Megar Permati. Anak Ki Demang itu benar-benar tidak berdaya. Darah sudah mengalir dari sela-sela bibirnya. Matanya nampak menjadi biru, tulang-tulangnya terasa bagaikan perpatahan. Seorang yang telah menyentuh tubuhku dengan tangannya tanpa ku kendaki, maka tangan itu harus dipotong, berkata Megar Permati. Namun Meloyowerdi bertanya, apakah kau tidak memerlukan anak itu? Buat apa anak kecil seperti itu? Aku tidak hanya akan memotong tangannya, tapi aku juga akan memotong lehernya. Ia terlalu berani menyentuh tubuhku di atas batas leherku. Seorang pengawal anak di Ki Demang yang bertempur bersama anak Ki Demang itu melawan Megar Permati sama sekali sudah tidak berdaya. Sementara itu petugas pasar yang datang membantunya telah terpelanting dan membentur dinding gede. Anak Demang itu benar-benar menjadi ketakutan. Namun dalam pada itu suara kentongan dengan irama tipir telah memanggil beberapa orang pedukuhan, bahkan beberapa orang bebau. Mereka dengan serta-merta telah mengepung Meloyowerdi dan seorang bebau dengan serta-merta berteriak, hentikan, anak muda itu adalah anak Ki Demang. Anak muda itu terbaring tidak berdaya. Di dekatnya Megar Permati berdiri sambil bertolak pinggang. Dengan kakinya ia menyentuh tubuh anak Ki Demang itu sambil berkata dalam nada tinggi, oh, jadi ini anak Ki Demang. Di mana Ki Demang itu sekarang? Suasana menjadi semakin tegang. Nyi Meloyowerdi pun sudah tidak berkelahi pula. Dua orang pengawal anak Ki Demang yang berkelahi melawannya, ditambah dengan seorang petugas pasar, telah terbaring diam. Agaknya mereka menjadi pingsan. Nyi Meloyowerdi pun melangkah mendekati adiknya sambil berkata, marilah kita tinggalkan tempat ini. Tidak, aku tidak akan membiarkan anak ini mengganggu perempuan lagi. Jika perempuan-perempuan itu tidak berdaya, maka mereka akan menjadi korbannya. Nyi Meloyowerdi memandang berapa orang yang datang berlari-lari dari pedukuhan di sekitar pasar. Bahkan dari pedukuhan yang lain, suara kentongan telah merambat dengan cepat. Namun seorang bebau telah berkata lantang, jangan ganggu lagi anak Ki Demang. Kau tidak melihat apa yang dilakukannya? Berteriak bentak Megar Permati. Apapun yang dilakukannya, tetapi kau tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Jadi, karena ia anak Demang, maka ia dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap perempuan. Apakah ia juga memperlakukan perempuan-perempuan di Kademangan ini seperti itu? Bebau itu termangu-mangu sejenak. Sebenarnya seperti orang lain di Kademangan itu, ia pun menjadi muak terhadap tingkah laku anak Ki Demang itu. Tapi seperti orang lain, bebau itu tidak berani berbuat sesuatu. Dalam pada itu, selagi ketegangan menjadi semakin memuncak, terdengar derap kaki beberapa ekor kuda. Ketika orang-orang yang berkerumun itu berpaling, maka mereka telah melihat Ki Demang, Ki Jogoboyo, dan dua orang bebau mendatangi tempat itu. Orang-orang pun segera menyibak sejenak, kemudian keempat orang itu pun telah berlompatan dari punggung kudanya. Apa yang terjadi? Bertanya Ki Demang. Seorang yang bertubuh tinggi tegap, berdada bidang, dan berkumis lebat di atas bibirnya yang tebal. Ki Jogoboyo dengan serta-merta telah melangkah mendekati anak Ki Demang yang terbaring sambil mengerang kesakitan. Tapi semua orang yang berdiri di sekitarnya terkejut bukan buatan. Di hadapan Ki Demang yang garang, perempuan yang telah mengajar anak Ki Demang itu berteriak sambil meletakkan kakinya di dada anak muda yang sudah tidak berdaya itu. Iblis betina, teriak Ki Demang. Siapa kau? Kaukah Demang itu? Bertanya Megar Permati. Nah, kau ternyata dapat mengenali aku. Anak itu anakku. Sikapmu itu sangat menyakitkan hatiku. Kebetulan sekali aku dapat bertemu dengan ayah dari anak yang gila ini.
ia telah mencoba menggangguku. Dikiranya aku perempuan jalanan yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Atau anakmu memang terbiasa memperlakukan perempuan-perempuan seperti itu, memaksakan kehendaknya, sementara jantungnya dikekang oleh nafsu. Cukup, apakah kau sadari bahwa tingkah lakumu itu akan dapat membunuhmu? Kau mau apa, Demang gila? Kau kira kau dapat menakut-nakuti aku seperti menakut-nakuti rakyatmu? Ki Demang itu pun kemudian memberikan isyarat kepada Ki Jogoboyo. Para bebau dan orang-orang pedukuhan yang telah lebih dahulu datang ke tempat itu pun mengepung kedua orang perempuan itu. Sementara itu Mloyowerdi menarik napas dalam-dalam sambil berkata, jadi kita harus membunuh. Mereka lah yang menentukan apakah kita akan membunuh atau tidak. Ki Demang yang marah itu ternyata tidak sempat menilai kedua orang perempuan itu. Karena itu maka ia pun berkata lantang, tangkap perempuan itu, mereka harus mendapat hukuman atas penghinaan mereka terhadap Kademangan ini. Bagus, teriak Megar Permati, aku juga menunda niatku membunuh anakmu. Biarlah ia melihat bagaimana orang-orang Kademangannya mati karena tingkah lakunya. Namun Mloyowerdilah yang kemudian berkata lantang, Kisana, aku masih memberi kesempatan kepada kalian. Siapa yang tidak ingin mati, jangan dekati kami. Sekali kami meloncat, maka kematian-kematian akan datang beruntun. Karena itu, aku minta kalian sempat membuat pertimbangan demi keselamatan kalian masing-masing. Diam kau, perempuan iblis, teriak Ki Demang. Jangan mencoba dengan licik menyelamatkan dirimu. Jangan hanya berteriak-teriak. Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu? Ki Demang, Ki Jogoboyo dan para bebau pun segera berlompatan maju. Beberapa orang yang mengepung mereka pun telah bergerak pula. Meskipun ada kecemasan di hati mereka, tetapi bersama banyak orang mereka menjadi berani. Ketakutan mereka pada Ki Demang lebih mencekam daripada kecemasan mereka menghadapi kedua orang perempuan itu. Apa yang dapat dilakukan oleh dua orang perempuan? Berkata orang-orang itu dalam hatinya. Seperti yang dikatakan, Megar Permati tidak segera membunuh anak Ki Demang itu. Didorongnya anak muda itu dengan kakinya sehingga berguling beberapa kali. Sementara itu, Ki Demang telah menyerangnya dengan keris di tangannya. Sebilah keris yang ukurannya lebih besar dari keris kebanyakan, pamornya nampak berkilat-kilat tertimpa sinar matahari. Bersamaan dengan itu, seorang bebahu telah berlari menolong anak Ki Demang. Diangkatnya anak muda itu dan dibawanya menepi. Sedangkan beberapa orang yang lain telah membantu Ki Demang menyerang perempuan yang telah menyakiti anak Ki Demang itu. Bahkan dengan beraninya menghina Ki Demang itu sendiri. Sementara itu Ki Jogoboyo dengan beberapa orang yang lain telah langsung mengepung dan menyerang Nyi Mloyowerdi. Nyi Mloyowerdi sengaja mengambil jarak dari adik perempuannya agar mereka dapat bertempur lebih leluasa. Nyi Mloyowerdi menghadapi lawan-lawannya dengan tangkasnya. Disingkapkannya kain panjangnya, di bawah kain panjangnya Nyi Mloyowerdi mengenakan celana hitam sampai di bawah lututnya, bagaimana Nyi Megar Permati. Namun ternyata Nyi Megar Permati nampak lebih garang dari kakak perempuannya. Kakinya berloncatan dengan cepatnya, sehingga seakan-akan tidak menyentuh tanah. Sementara itu, beberapa ujung senjata beruntun datang menyerangnya. Betapapun tinggi ilmu Megar Permati menghadapi banyak orang tanpa senjata di tangan telah membuatnya terdesak surut. Sementara itu, kemarahannya telah menyala-nyala sampai ke ubun-ubunnya. Ki Demang memang menjadi sangat heran melihat perempuan cantik itu. Ternyata ia berilmu sangat tinggi. Meskipun Ki Demang dan beberapa orang berbau serta orang-orang Kademangan yang membantunya berhasil mendesak perempuan itu surut, tetapi Ki Demang menyadari bahwa perempuan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Ketika kemarahan Megar Permati menjadi tidak terkendali, maka perempuan itu telah mengibaskan selendangnya. Selendangnya yang di kedua ujungnya dihiasi pernik-pernik emas dan perak. Tetapi emas dan perak itu bukan sekedar perhiasan yang membuat selendangnya menjadi sangat mahal. Tapi emas dan perak itu menjadi sangat berbahaya jika Megar Permati mempergunakan selendangnya itu sebagai senjata.
Benarnya lah bahwa sejenak kemudian selendang Megar Permati telah mulai menyebarkan malapetaka. Seorang berbau yang bertempur bersama Ki Demang telah terlempar dari arena, jatuh berguling di tanah sambil menggeliat berputar-putar. Berbau itu mengaduh kesakitan, pundaknya telah terkoyak oleh senjata Megar Permati. Lukanya yang menganga telah mencucurkan darah yang hangat. Dalam pada itu terdengar suara Nyi Mloyowerdi yang melengking menggetarkan jantung. Ternyata kalian tidak tahu apa yang dapat terjadi atas diri kalian. Jika kalian tidak menarik diri, maka kematian demi kematian akan mencekam kalian. Jika darah di dalam tubuh ini sudah terlanjur mendidih, maka tidak akan ada jalan kembali. Hanya nama kalian sajalah yang masih akan dikenang oleh orang-orang Kademangan ini. Tapi seorang berbau telah berteriak marah. Menyerahlah, kalian hanya berdua. Kalian telah dikepung sehingga kalian tidak akan dapat melarikan diri. Kau akan menyesal dengan sikapmu, tetapi aku masih memberi kesempatan, berkata Mloyowerdi. Tetapi Megar Permati justru berteriak, tidak ada belas kasihan lagi, Kakang Mbok. Beri mereka kesempatan sekali lagi jika mereka masih ingin berumur panjang. Aku ingin menunjukkan kepada anak Demang itu bahwa akibat dari perbuatannya adalah mengerikan. Namun Nyi Mloyowerdi masih berkata lantang, nah, kau dengar, cepat pergi dari sini. Tapi Ki Demang berteriak pula, kami akan menggantung kalian di halaman Banjar Kademangan karena kalian telah menghina kami dan seisi Kademangan ini. Nyi Mloyowerdi masih menyaut, jadi kau tetap akan bertempur demi anakmu yang gila itu, persetan dengan iguanmu. Ternyata jawaban Ki Demang itu merupakan aba-aba bagi Nyi Mloyowerdi dan Megar Permati. Kesempatan yang diberikan oleh Mloyowerdi telah disia-siakan, sehingga sejenak kemudian maka darah pun menjadi semakin banyak tertumpah. Seorang lagi di antara mereka yang bertempur melawan Megar Permati telah terlempar keluar arena. Lambungnya lah yang terkoyak, ternyata ia tidak sempat mengadu. Ki Demang dan orang-orang yang bertempur bersamanya tidak sempat memperhatikan orang itu. Selendang Megar Permati telah mematuk seorang lagi, seorang yang bertumbuh tinggi kekurus-kurusan. Orang itu terpelanting jatuh menimpa ke batur gede sehingga kepalanya retak. Selain dadanya bagaikan meledak, beberapa tulang iganya patah. Demikian parah keadaannya sehingga ia pun telah meninggal seketika. Ternyata Megar Permati benar-benar tidak mengekang diri lagi. Sementara semakin banyak orang yang datang karena kentongan masih saja meneriakkan irama titir. Beberapa orang laki-laki yang berani telah ikut serta mengepung kedua orang perempuan itu. Orang-orang yang semula membenci anak Ki Demang ternyata tersinggung juga melihat dua orang perempuan yang telah mengacaukan